bangunan gudang-gudang dan gerai-gerai dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ada satu langkah maju dari Pak Menteri untuk membangun gudang-gudang dan gerai dari koperasi kelurahan. Tetapi ada satu hal yang kami dari Partai Koperasi Indonesia ini memberikan saran dan masukan. Tidak ada salahnya pemerintah memberikan skema penyertaan modal ke koperasi-koperasi Desa Merah Putih yang ada di Indonesia. Karena toh selama ini negara selalu menyertakan modal kepada BUMN-BUMN yang ada di seluruh Indonesia. Nah, penyertaan modal di BUMN ini seringkali BUMN-nya masih tidak memberikan keuntungan kepada negara. Bahkan gaji-gaji para direksi, komisaris, sebagainya itu gajinya gilaan, miliaran, direksinya gajinya miliaran setiap tahun. Sudah digaji miliaran, dibilang profesional, tetapi masih rugi. Harusnya ada efisiensi penggajian di BUMN. Nah, ketika kita bicara koperasi, ketika Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo benar-benar berpikir tentang koperasi ini, alangkah baiknya, alangkah lebih cerdasnya, dan alangkah lebih tepatnya dan lebih cepatnya pergerakan koperasi Desa Merah Putih ini, pemerintah memberikan skema penyertaan modal kepada koperasi Desa Merah Putih. Tetapi saya pun juga punya catatan. Koperasi-koperasi yang layak dapat penyertaan modal ini adalah koperasi-koperasi yang memang didirikan sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi. Karena saya tahu, karena saya memang jadi trainer koperasi di Jogja, dan saya udah 2 kali training koperasi Desa Merah Putih di Dinas Kabupaten Bantul. Ada beberapa koperasi yang memang didirikan itu basisnya memang dari anggota, oleh anggota untuk anggota, dan bahkan kepala desanya support 100%. Ya kan? Dan mereka saya lihat orang-orangnya sangat memiliki integritas yang baik. Nah, yang kedua, mereka memang harus didampingi oleh konsultan bisnis, bukan hanya sekedar bikin-bikin aja. Kemudian konsultan koperasi yang paham koperasi. Karena banyak di antara para pengurus-pengurus ini yang koperasi aja mereka nggak paham, apalagi manajemen koperasinya gitu. Ya. Jadi yang pertama didirikan berbasis jati diri koperasi, yang kedua mereka memiliki kelayakan bisnis, yang ketiga didampingi oleh konsultan bisnis, yang keempat konsultan koperasi atau trainer koperasi atau pendamping koperasi. Saya yakin koperasi ini akan berjalan dengan baik dan tidak perlu mercusuar. Jadikan portofolio dulu, piloting projectnya berapa koperasi, apakah 500 koperasi, apakah 1000 koperasi. Misalkan masing-masing koperasi memiliki modal awal penyertaan dari pemerintah 3 miliar. 3 miliar dikali ke 100 berarti 300 miliar di awal. Menurut saya tidak terlalu besar. Ya kan? Penyertaan modal negara ke BUMN bahkan bisa ratusan miliar dan bahkan bisa triliunan. Nah, 300 miliar untuk koperasi piloting project, nanti dilihat pergerakannya 100 ini bagus atau tidak. Kalau seandainya masyarakat sudah dikasih kesempatan 100 koperasi ini ternyata memang tidak memberikan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, lupakan. Ya, artinya negara tidak akan disalahkan lagi. Negara sudah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengelola uang dengan baik, mengelola uang dengan cermat, tetapi mereka tidak memberikan hal yang terbaik dari kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, nanti koperasi-koperasi yang lain yang ternyata mereka pede untuk melakukan pinjaman terhadap himbara, berikan bunga yang kecil, bunga menurun. Kalau tidak salah zaman dulu ada yang namanya bantuan terhadap UMKM, dana PPKL, dana CSR perusahaan ya. Kalau saya ingat dulu, karena koperasi saya dulu dapat dana itu dan bunganya 6% tapi menurun, bukan flat. Jadi bunganya 6% menurun setiap tahun, itu lebih bagus. Jadi kalau koperasi ngangsur bunganya turun. Nah, jadi Pak Menteri, Pak Presiden, sebaiknya
saya usul dan saran coba dipikirkan tentang skema penyertaan modal dengan piloting project koperasi-koperasi yang memang sudah siap untuk diberikan penyertaan modal oleh negara. Itu dari kami Partai Koperasi Indonesia.